pagi. Pagi, Bu. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Bu. Kita bertemu kembali dengan mata pelajaran informatika. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu Yadina minta satu orang berdoa. Kira-kira yang mau? Oke, Asril. Paling benar demikian berdoa kami surga, itu jalanmu, kerjaanmu, dalam enakmu, dulu seperti di surga. Daripada kami pada hari ini, dan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami, ampunilah kami, seperti kami yang mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam musibah, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kami mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selalu. Amin. Amin. Terima kasih, Asril. Baik. Setelah itu kita akan absen dan ketika Ibu Yadina panggil nama, kamu dengan spontan angkat tangan ya. Antonis, Ada, Bu. Asanti, Ada, Bu. Asril, Mari yuk. Sirsi, Ada, Bu. Jenny, apa? Farid, Ada, Bu. Erdos, Ada, Bu. Firman, Ada, Bu. Gideon apa? Ada, Bu. Ya. Gloria, Ada, Bu. Jensa, Ada, Bu. Jelo, Alfa. Christian, Ada, Bu. oke. Christine, Ada, Bu. Made, Ada yuk. Mergania, Ada, Bu. Merwin, Ada, Bu. Natalia, Ada, Bu. Neymar, Ada, Bu. Rehabian, Ada, Bu. Rido, Ada, Bu. Sandri, Ada, Bu. Suprapti, Ada, Bu. Talan, Ada, Bu. Intan, Ada, Bu. Dewi, Ada, Bu. Yona, Ada, Bu. Yeriko, Ada, Bu. Yuven, Alfa. Oke, baik. Kita hari ini akan belajar tentang perangkat keras. Namun sebelum kita masuk ke perangkat keras, kira-kira minggu kemarin itu kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kamu masih ingat? Masih, Bu. Kira-kira kita bisa maju lagi ke perangkat keras atau tidak? Bisa. Oke, kalau bisa berarti Ibu Yadina yakin bahwa kamu sudah bisa di mata pelajaran atau materi yang kemarin, dan kita sudah harus masuk ke perangkat keras. Materi hari ini kita belajar tentang perangkat keras atau hardware. Dan Ibu Yadina berharap ketika kita pelajari hardware atau perangkat keras ini, kamu mampu atau siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras. Dan yang ketiga, kamu mampu mengidentifikasi penyusun perangkat keras. Nah, tentunya tujuan itu ketong tidak bisa lakukan kalau ketong tidak mau untuk ada manfaat personal. Dan perangkat keras ini ada di punya manfaat. Dan Ibu rangkum ke 3 manfaat, yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Misalnya ketika Ibu Yadina tidak tahu pasang LCD, ketika kita belajar perangkat keras, kita sudah bisa tahu pas-pasan perangkat keras. Dan yang kedua, membuat keputusan pembelian yang tepat. Dia spesifikasinya apa? Dia
laptop ini dia speknya berapa. Dan ketika kita tahu untuk perangkat keras, kita sudah tahu, oh saya harus beli ini, dia RAM berapa. Lalu yang ketiga, kita merawat perangkat dengan baik. Itu adalah 3 manfaat ketika kita belajar perangkat keras. Yang berikut, kira-kira apa yang kamu tahu tentang perangkat keras? Apa saja perangkat keras yang Asri tahu? Perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang menjadi fisik yang nyata. Yang nyata, yang lain. Ada yang tahu? Perangkat keras itu apa sebenarnya? Atau contoh perangkat keras? Sandwich? Oke. Mouse. Iya, pintar. Kita tepuk tangan dulu. Lalu ketika Ibu Yadina tahu kamu sudah sedikit paham dan kita akan masuk dalam materi, yaitu yang pertama itu seperti tadi Asri bilang perangkat keras adalah perangkat yang memiliki wujud fisik yang nyata, yang kita bisa pegang, yang kita bisa lihat, dapat disentuh dan dapat dipindahkan, dan itu berguna sebagai perangkat masukan. Masukan itu artinya kita colok, dan output, pemproses, dan ada memori penyimpanan. Lalu perangkat masukan. Perangkat masukan itu adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer yang diolah. Itu kalau perangkat masukan. Contoh yang tadi ini Farid bilang, ada mouse, ada keyboard, ada ada mikrofon. Lalu pemproses. Pemproses itu siapa yang tahu pemproses? Pemproses itu apa saja? Pemproses, siapa yang pernah dengar CPU? CPU itu apa? Otak komputer. Otak komputer. Iya, CPU itu data atau pemproses itu data atau perintah yang diterima dan dimasukkan, selanjutnya akan diproses oleh komputer. Yaitu CPU itu bagian utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input. Lalu, siapa yang pernah dengar RAM? Kata RAM. RAM itu adalah random. Coba ada yang bisa baca, Bang? Random access memory. Dia itu salah satu alat inti yang memproses semua masukan yang ada. Yang ketiga, ada ROM. ROM itu memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses bukti. Perangkat keras yang ketiga adalah alat output. Coba Made tolong baca yang di papan. Alat output device, perantai keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang Bisa berupa tampilan di layar, monitor gambar, dan cetak suara yang dihasilkan oleh speaker dan lainnya. Iya, output device itu adalah perangkat keluaran yang menjadi
yang bisa berupa tampilan di layar monitor seperti yang Ibu Yadina tampilkan ini. Dan dia berupa gambar, dia berupa tercetak, dan dia juga berupa suara yang dihasilkan oleh speaker dan lain sebagainya. Itu contoh output ini. Apa ini? Monitor. Dia berfungsi untuk apa? Satu dulu angkat tangan. Siapa dia Karin? Monitor adalah alat yang berfungsi untuk menampilkan hasil data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video. Oke, thank you. Yang kedua, siapa yang lihat alat ini? Asmin. Berita digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam media kertas. Ya, kira-kira kamu lihat di sekolah ini ada printer tidak? Ada. Berarti kamu sudah tahu toh. Lalu yang keempat, perangkat keras yang keempat adalah storage device. Storage. Itu artinya penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronik yang bersifat permanen. Permanen itu berarti tetap, Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Ya, contoh ini ada hard disk, ada SSD, itu yang biasa kalau kita lihat itu di HP itu ada di dalam HP. Lalu siapa yang pernah lihat ini? Flash disk. Siapa yang pernah lihat ini? Disk ya. Compact disk atau CD. Lalu ada memory card atau yang kita biasa bilang kartu memori. Ya. Sejauh ini kira-kira ada pertanyaan tidak dari materi yang Ibu sampaikan ini? Kalau tidak ada materi dan tidak ada pertanyaan, kita bagi kelompok, sisa waktu yang ada, bagi kelompok. Ibu Yadina minta kelompok ini dengan ini kelompok satu, ini Sandi dengan Piodong satu. Terus siapa lagi yang di belakang dengan ini dua, atau terlalu banyak? Oke, dua orang ini ke sini, dua orang ini ke sini, lalu ini ke sini, ini ke sini. Bisa? Jadi kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat. Bisa toh? Bisa. Sudah kita bentuk dalam kelompok supaya angkat supaya sudah ada
lembar pertama itu tulis nama-nama anggota ya. Lalu yang berikut ada 2 kegiatan yang kamu harus lakukan. Yang pertama itu tuliskan 3 perangkat keras serta fungsinya. Artinya bahwa ketika kamu amati LKPD yang ada, kamu tuliskan nama perangkat yang kamu tahu dan dia fungsi apa saja. Yang tadi sudah tampilkan di layar atau yang ada di LKPD masing-masing ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kamu perhatikan gambar. Setelah perhatikan gambar, kamu tentukan bagian pertama yang mana, dia input yang mana, kamu tentukan. Oh, ini dia input, ini dia output, ini dia proses, dan ini dia storage device. Lalu ketika kamu sudah kamu tulis itu di bawah perangkat keras. Input ini apa saja. Paham? Iya, paham. Yakin bahwa ketika kamu lihat itu, kamu boleh lihat di buku sumber yang ada, yang sudah tersedia. Dan bagian ini ingat ada 3 penilaian yang ibu akan nilai. Yang pertama, pengetahuan kamu. Yang kedua, keaktifan dalam kamu beraktivitas selama bekerja bersama-sama. Yang ketiga, keterampilan. Pengetahuan, sikap ketika kamu bekerja, dan keterampilan kamu ya. Ada 3 penilaian yang ibu akan nilai. Bisa? Bisa ya, Bu. Oke. Silahkan. Nanti lihat di buku yang buku pegangan yang kamu pegang ya. Iya, seperti ini. Fungsinya untuk apa? Ini.
Coba perhatikan kegiatan kedua ya. Kegiatan kedua itu, yang pertama itu kita kategori. Jadi kamu lihat gambar yang ada dan kamu sesuaikan. Input itu dia masuk di yang mana, gambar yang mana. Output itu dia masuk di gambar yang mana. Processing itu di gambar yang mana. Lalu yang bagian ada kolom itu kamu tulis, oh input ini dia nama apa-apa. Ibu jadi kasih contoh, input ini keyboard, koma apa, oke? Jelas?
Ya, waktu kita untuk mengerjakan KPD itu tersisa 5 menit ya. Jadi setelah 5 menit kita akan presentasi. Siap untuk presentasi kok? Siap? Kasih semangat dulu, semangat diri sendiri. Semangat. Kasih senyum dulu. Supaya jangan berat. Oke.
Baik, sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu dan Ibu Yani meminta satu orang untuk pandu di ice breaking. Dari kelompok mana? Kelompok satu. Ya, kelompok satu. Yaitu konsentrasi. Siapa? Siapa? Silakan berdiri ya. Relax. Mata. Ya. Oke, 1, 2, 3. Yo, silakan. Enci. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Silakan. Ulang ya. Kita ulang lagi ya. Siap belajar itu bilang semangat belajar. Diganti dengan semangat belajar ya. Ya. Ulang ya. Tadi ketemu ini apa? Itu istilah kita pemanasan. Ulang satu kali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, silakan duduk. Sesi presentasi. Jadi Ibu Yani minta kelompok 3 dan kelompok 4, dan Ibu minta kelompok 3 yang maju lebih dulu. Kelompok 3 dance ya.
Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh dan selanjutnya. Nama anggota kelompok pertama Firman Nabuasa, yang kedua Tara Nope, yang ketiga Christian Tapeni, yang keempat Lima Roko, yang kelima Jadi Kotalan, yang keenam yang Menurut, yang ketujuh Tiga Yanisa. Kegiatan 1. Tuliskan 3 perangkat keras beserta fungsinya yang ada di sini. Nama perangkat yang pertama mouse. Mouse berfungsi sebagai alat penunjuk. Yang kedua keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik. Yang ketiga mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk memasukkan suara ke komputer. Kegiatan 2 identifikasi dan kategorikan. Perhatikan gambar-gambar perangkat di bawah ini. Beri nomor sesuai urutan gambar, kemudian kelompokkan urutan kategori yang sesuai. Atur input, output, processing, dan storage. Nomor 1 kategori input. Perangkat keras, keyboard dan mouse. Yang kedua, output device, monitor dan speaker. Yang ketiga, processing. Perangkat keras, CPU dan RAM. Yang keempat, stock device, perangkat keras, HDD dan SSD. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami berikan waktu dan kesempatan. Iya, ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Ya. Saya dari kelompok 1. Nama siapa? Dirimu. Pertanyaan, sebutkan jenis-jenis komputer, perangkat keras dan jelaskan masing-masing perangkat minimal 1 atau maksimal 2. Jenis-jenis perangkat keras minimal 1, maksimal 2. Jadi ketika Anda menyebutkan jenisnya, Anda juga harus memberikan fungsinya. Artinya 1 atau 2. Yang kamu tahu, yang kelompok tahu. Jenis-jenis perangkat keras dengan fungsinya. Dua, minimal 1, maksimal 2. Jadi 1 juga bisa, 2 juga bisa. Yang pertama, papan ketik. Papan ketik itu fungsinya untuk apa? Perangkat. Keyboard.
kelompok. Saya mau pilih kelompok 1 untuk bertanya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mouse? Mouse itu apa? Dan jelaskan fungsinya. Sehingga dapat digunakan untuk memilih teks, menu, icon, atau file. Jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Pas. Pas. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya. Kelompok 4. Siap teman-teman. Ya. Terima kasih dari dokter kesehatan yang sudah mengajar kami. Yang keempat, kami akan presentasikan alasan nama kelompok hasil ada ini kita ini bukan aktivitas atau tulis terapi kepala manajemen kita. Kegiatan pertama, tuliskan 3 perangkat keras yang dengan beserta fungsinya yang kalian temui. Perangkat keyword. Fungsi keyword adalah alat perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta data perangkat. Perangkat mouse. Fungsi adalah alat berbentuk atau pointing device, penggerak kursor, dan penggunaan scroll di monitor komputer, sehingga dapat digunakan untuk memilih menu, teks, icon, atau file. Perangkat monitor. Fungsi adalah hardware yang berfungsi untuk menantikan hasil data yang telah diproses oleh komputer dalam bentuk teks, gambar, atau video. Bagian kedua, identifikasikan dan kategorikan. Perhatikan gambar-gambar perangkat di bawah ini. Dari nomor yang sesuai untuk gambar. Kemudian kelompokkan dalam kategori yang sesuai. Kategori input, perangkat keras, keyboard, dan mouse. Kategori output device, perangkat keras, monitor, printer, dan komputer. Kategori processing, perangkat keras, central processing unit atau CPU. Kategori storage device, perangkat keras, hard disk drive atau HDD. Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang waktu kesempatan yang memberi. Sesi pertanyaan. Mungkin kelompok 1 atau kelompok 3 ingin bertanya? Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Gloria Istimewa. Pertanyaan, saya mewakili kelompok 1 untuk bertanya. Pertanyaan, apa kegunaan joystick? Saya mendengar pertanyaan dari kelompok 1. Joystick digunakan untuk bermain game yang dapat mentransmisikan arah kursor ke layar terkait video game. Jawaban saya tadi. Pertanyaan berikut lagi, adakah yang bertanya? Pertanyaan, CPU selain dari otak komputer, CPU berfungsi
Selain dia CPU itu dia berfungsi untuk otak, tetap dia berfungsi tuntas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengatur semua aktivitas program pada komputer. Jawab. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Saya mewakili kelompok kami untuk berbagi. Apa yang dimaksud dengan scanner? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Scanner adalah perangkat yang berfungsi sebagai pengandal dokumen yang diubah dan disimpan dalam bentuk digital. Jawaban saya tadi. Iya. Ada pertanyaan lain lagi? Bagaimana? Asanti? Pertanyaan apa itu tadi? Sambil kamu lihat dan sampai teman-teman mau bantu ke teman-teman program. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Barcode reader adalah perangkat yang menggunakan sinyal laser untuk memulai barcode dan menyimpan datanya di komputer. Ada pertanyaan lain lagi? Kelly? Oke, silakan. Fungsi apa? Mikrofon. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mikrofon berfungsi untuk memasukkan suara di komputer. Dari kelompok ini. Saya berwakilan dari kelompok 2 yang bertanya. Pertanyaan apa itu HDD? Apa itu HDD? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hard disk adalah media penyimpanan yang terbuat dari magnetic disk dan besar untuk menyimpan data dalam kapasitas besar. Jawaban saya tadi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada silakan. Jika tidak ada pertanyaan lain, sekian dan terima kasih. Jadi kita akan memberikan kesimpulan kira-kira materi kita hari ini itu siapa yang berani, siapa yang dengan dia berani dia kasih kesimpulan. Silakan. Kesimpulannya adalah perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang memudahkan komputer bekerja dengan cara input, memproses, output, dan penyimpanan. Iya. Dia bekerja secara input, output, dan storage device untuk sebuah komputer. Lalu yang berikut kita setelah kamu belajar tentang perangkat keras, refleksi bagi kamu itu apa kira-kira? Atau manfaatnya bagi kamu? Refleksinya bagi kamu itu apa?
kamu sehari-hari. Iya, jadi untuk perangkat keras ini Ibu Yadina minta yang tadi kamu ini apa itu supaya sebentar buka nilai yang hasil kelompok. Ibu nilai ya nanti. Ibu Yadina berharap bahwa ketika kamu belajar tentang perangkat keras dan ketika kamu tahu ini tentang materi, kamu tidak lagi bingung dengan apa yang ada yang kita temui, tetapi kamu dapat selain mengoperasikan, kamu dapat memilih perangkat mana yang saya harus beli. Setelah itu untuk PR-nya adalah mencatat kembali materi yang kita sudah pelajari di buku referensi atau buku pegangan yang kamu pegang nanti. Itu PR dan dikumpulkan pada minggu depan. Bisa? Bisa. Catatan harus rapi. Setelah itu Ibu Yadina minta kalian kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu 3S. S yang pertama sakit. S yang kedua siku. S yang ketiga sikat. Kalau ketika kita sebut sikat, kamu kumpulkan kembali kamu punya buku yang ada. Kalau Ibu Yadina bilang siku, kamu tunjukkan siku. Kalau Ibu Yadina bilang sakit, bisa? Bisa. Oke. Sakit, siku, sikat. Kita ini apa ya? Kita latihan dulu. Sakit, siku, sikat. Bisa? Ya, kita mulai. Sakit, siku, sikat. Iya, tepuk tangan. Materi untuk minggu depan adalah perangkat lunak. Apa? Perangkat lunak. Jadi Ibu Yadina berharap minggu depan kita belajar lebih asik lagi. Jangan tahu seperti yang sekarang. Bisa? Bisa. Kalau bisa, Ibu Yadina minta satu orang untuk kita berdoa. Satu ya, siapa yang mau? Oke, terima kasih. Mari kita tenang kepada Tuhan dan Tuhan di surga dan